Bang Ali Mokhtar Ngabalin bisa langsung menanggapi tadi pernyataan dari Pak Wina, kalau untuk law enforcement-nya atau penegakan hukumnya di lapangan itu bisa rancu, bisa ada terjadi distorsi akan pasal penghinaan terhadap presiden maupun wakil presiden ini. Bang Ngabalin. Ya, terima kasih. Andro dan Tisa, kemudian Bung Taufik dan Pak Wina ya. Semua undang-undang yang dibuat, baik usul inisiatif dari pemerintah maupun kewenangan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang dibuat itu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian terkait dengan apa? Terkait dengan kategori turunannya. Itu sebabnya dalam setiap undang-undang itu ada turunannya dengan PP. Saya ingin mengemukakan umpamanya seperti Undang-Undang Nomor 9 deh. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang, ingat kalimatnya, tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di ruang publik. Itu adalah undang-undang turunan daripada Undang-Undang Dasar tahun 1945, bukan? Lihat pasal 28 dan pasal 28E. Apa yang saya ingin kemukakan bahwa bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan ke ruang publik bahwa nanti dalam penerapan undang-undang itu tidak sejalan antara undang-undang dengan apa yang dilakukan di lapangan. Makanya kenapa undang-undang ini dalam masa transisi itu ada 3 tahun supaya disiapkan peraturan turunannya. Di antaranya adalah mungkin saja peraturan Kementerian Hukum dan HAM, peraturan yang terkait dengan undang-undang dikeluarkan oleh Kapolri. Itu sebabnya memang dalam hal penjelasan dari rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, ya kita mesti lihat dong. Pada posisi inilah bahwa tidak akan mungkin ada satu undang-undang itu dihadirkan kemudian untuk menyengsarakan rakyat. Logika apa kita pakai? Yang kedua nih, Andro, ingat baik-baik. Orang sedang memframing bahwa kitab undang-undang hukum pidana ini disahkan oleh DPR agar Presiden Joko Widodo menggunakan kesempatan ini dalam menggunakan hal-hal yang bisa represif kepada lawan-lawan politiknya. Bung, undang-undang ini 3 tahun, kemudian baru nanti dilaksanakan. Jadi logika-logika dan framing-framing yang dituduhkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini semua adalah sebuah tipu muslihat ke ruang publik untuk tidak saja sesat tapi menjejaskan rakyat Indonesia. Inilah orang-orang pintar kita semua ini harus menjelaskan dengan baik. Jangan dulu berprasangka buruk dengan positive thinking. Karena apa? Karena undang-undang ini tidak dibuat untuk gonta-ganti. Undang-undang yang kita sebut dengan kitab undang-undang hukum pidana ini kan bukan setahun 2 tahun diurus ini. Sejak saya parlemen pun kita sudah bahas ini, 2004-2009 pada periode Pak Mulyadi. Berpuluh-puluh tahun. Nah, hari ini adalah kita tetapkan satu undang-undang, disahkan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini untuk apa? Untuk melepaskan diri kita dari sebuah undang-undang peninggalan kolonialisme Belanda, penjajah. Berkali-kali kita bicara kalimat ini. Untuk apa? Juga kita punya hak dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia bahwa ada langkah dan upaya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai representasi dari rakyat Indonesia. Ada pemerintah, pemerintahan Joko Widodo pada periode ini. Untuk apa? Untuk memberikan satu masa depan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia dalam hal pelaksanaan tindak pidana di tengah-tengah masyarakat. Jadi mari kita pakai narasi-narasi yang bagus, pikiran-pikiran yang bagus agar masyarakat juga itu bisa tercerahkan. Oke, Bang Ngabalin, kita tahan dulu Bang Ngabalin. Kita coba dengar dulu suara dari Pak Wina bagaimana. Pak Wina tadi khawatir ini akan seperti apa? Masalah kodifikasi dan juga parsialkah ini undang-undang diterapkan? Tapi nanti akan disiapkan kok 3 tahun ini aturan perundang-undangannya seperti apa turunannya? Pak Wina masih bersama kami? Yang pertama adalah kalau 3 tahun itu berarti kan undang-undang ini dengan ada masa transisi 3 tahun baru berlaku 3 tahun yang akan datang. Ya, artinya produk kolonial itu baru diganti efektif 3 tahun yang akan datang. Pertanyaan pertama adalah kenapa sih sebelum 3 tahun ini kita tidak pakai yang 3 bulan atau 6 bulan ini untuk menampung mengadopsi berbagai perbedaan terutama yang di bidang demokrasi. Yang kedua,
Jangan-jangan 3 tahun ini lempar batu, cuci tangan. Yang membuat adalah undang-undang pada periode ini yang akan merasakan pada periode yang akan datang. Jadi bukan pembuat undang-undang menyediakan karpet merah pada 3 tahun yang akan datang, tapi menyediakan bom waktu sosial. Bom sosial yang bisa meledak setiap saat ketika undang-undang ini dilaksanakan. Kemudian kalau kita setuju semua, produk Belanda harus segera diganti. Tapi jangan casingnya dong yang hanya diganti. Softwarenya, dalamnya, prosesornya, RAM-nya semua mesti diganti. Jadi kalau sekarang ya yang kecenderungannya adalah hanya mengganti baju. Tetapi isinya, substansinya itu adalah lebih buruk dari zaman kolonial. Katakanlah tadi, pasal-pasal permusuhan. Buat apa diadakan lagi tetap? Kan ini jelas latar belakangnya zaman Belanda, supaya menindas pergerakan Indonesia. Lembaga-lembaga negara, ya, lembaga negara nggak bisa dikritik, dia netral. Personnya yang dikritik. Dan tadi dikatakan bahwa diwakilkan oleh Mahkamah Agung. Nanti kelurahan juga itu oleh siapa? Kecamatan oleh. Kalau kita mengatakan contoh, ada orang mengatakan polisi atau Mahkamah Agung, misalnya Mahkamah Agung ada Hakim Agung yang baru ditangkap. Misalnya disebut, wah itu memang wajar lah ditangkap, Mahkamah Agung itu kan sarang korupsi. Misalnya ada yang mengatakan begitu. Ini kritik atau penghinaan. Ya kan? Kritik atau penghinaan. Tergantung siapa yang menafsirkan. Kalau yang menafsirkan mungkin yang terkena, itu penghinaan. Anda menghina loh. Mengatakan lembaga tertinggi ini penuh korupsi. Padahal kita berdasarkan mungkin data-data, pengalaman-pengalaman. Jadi ini undang-undang karet. Nah, undang-undang karet ini hanya terjadi pada rumusan-rumusan yang terutama pada bidang politik ketika Belanda berkuasa, penjajah berkuasa. Kalau zaman sekarang, zaman kemerdekaan terutama pasca reformasi, hal-hal semacam ini sudah tidak diperlukan. Misalnya pers, tugas pers adalah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, tugas pers adalah melakukan kritik terhadap kepentingan sosial. Tidak disebut kritik dengan jalan keluarnya, dengan solusinya, pokoknya kritik. Ya? Nah, pers akan melaksanakan terus kritik. Tapi kalau nanti ada pejabat yang alergi, kan yang melaksanakan bukan Pak Ngabalin. Pak Ngabalin mungkin sudah pensiun. Ya, bukan juga Pak Taufik Basri. Semua melaksanakan, yang melaksanakan law enforcement-nya oleh para penegak hukum yang akan datang. Yang mungkin persepsi nilai-nilainya berbeda. Nah, Baik, mengenai nilai, saya mempertanyakan apa sih urgensinya nilai-nilai latar belakangnya, kenapa misalnya permasalahan permusuhan mesti diadakan ke lembaga negara, menghina, ya kan? Nggak ada lah, saya pun menghormati lembaga negara, tetapi bukan berarti saya tidak akan mengkritik. Semua juga ingin cepat undang-undang diganti, tapi dengan substansi yang bagus. Katakanlah demonstrasi. Ngapain demonstrasi sekarang perlu izin? Cukup kan dengan undang-undang unjuk rasa, kasih pemberitahuan saja. Nah, di sini juga ada konflik antara politik hukum, kodifikasi atau parsial. Ini masih bertentangan, ya. Dan KUHP sudah buru-buru Baik, Pak disahkan Wina, gitu harus loh. langsung ditanggapi. Pak Wina ditanggapi dulu sama Bang Taufik Basari. Anda tadi sempat menyebut yang cukup tajam juga pernyataan Anda bahwa isinya ini lebih buruk daripada undang-undang sebelumnya. Pak Taufik, tanggapannya? Ya, jadi saya harus luruskan dulu nih, supaya tidak sesat informasi kepada publik. Pertama, soal 3 tahun masa transisi ini adalah konsepsi. Jadi memang karena ini bukan undang-undang seperti undang-undang yang lain, ini adalah kitab undang-undang di mana mengatur seluruh kehidupan, aspek kehidupan manusia, di mana harus dapat dipahami perubahan-perubahan mendasar apa yang terjadi, karena memang KUHP yang lalu ini adalah KUHP produk Belanda dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku pada saat itu, pada 1800-an akhir, dan berlakunya di 1918, yang sudah banyak perkembangan asas-asas hukum pun juga banyak berkembang. Karena itulah butuh ada masa waktu transisi 3 tahun untuk memberitahukan apa saja asas-asas hukum yang diatur dalam buku 1 KUHP baru ini, untuk bisa dipahami. Asas hukum yang paling penting di sini adalah KUHP sekarang ini, KUHP baru, dia memuat pendekatan keadilan restoratif, keadilan korektif, dan rehabilitatif yang jauh berbeda dengan KUHP yang saat ini kita alami. Ya, KUHP kita saat ini mengedepankan hal yang punitif. Punitif itu sedikit-sedikit kemudian kita bisa menghukum. Kemudian hukum pidana dikedepankan. Dengan KUHP yang baru saat ini, ya, pidana itu menjadi ultimum remedium
sebagai suatu hal yang paling akhir yang bisa diterapkan. Kemudian juga pidananya pun juga berubah, ya. Kita juga mengenalkan adanya pidana kerja sosial misalnya. Kemudian kita juga mengedepankan pidana denda untuk hal-hal yang ringan dan seterusnya. Itu tidak ada dalam KUHP sekarang. Jadi kalau dikatakan bahwa KUHP baru ini lebih buruk, itu salah betul. Masa kita mau bertahan dengan KUHP yang justru punitif, KUHP yang justru kesannya mengedepankan hukum pidana dibandingkan KUHP yang sekarang lebih restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Itu yang pertama, soal transisi 3 tahun yang memang dibutuhkan agar aparat penegak hukum punya perubahan perspektif dan paradigma bagaimana menegakkan hukum. Karena ini ya, kita pendekatan yang baru dengan pemidanaan yang modern. Yang kedua, ya, terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Kita harus baca draft terakhir. Memang kalau misalnya kita merujuk ke draft yang lama, tentu pendapatnya akan berbeda. Jadi harus saya sampaikan bahwa dari draft 2019, kemudian ada perubahan ke draft 6 Juli 2022, kemudian ada perubahan lagi ke draft 9 November 2022, sampai pada akhirnya pada tanggal 24 November 2022, kita melakukan perubahan-perubahan mendasar terkait dengan masukan-masukan masyarakat agar pasal-pasal tertentu itu tidak kemudian mengancam demokrasi. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau saya juga dari awal mintanya pasal-pasal tersebut dihapuskan, tapi ini ada banyak pandangan yang akhirnya Mas kita Taufik, lakukan mohon maaf. pembatasan. Nah, Durasi kita sangat terbatas, Bapak Mas Taufik, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, Pak Wina. Mohon maaf sekali lagi, terpaksa kami potong karena durasinya sangat terbatas. Kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sekali kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah bergabung di Kabar Petang.